Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Aye dalam program obesitas, obrolan berisi informasi Tangerang dan sekitarnya. Kali ini kita akan berbincang-bincang terhadap persoalan sosial yang ada di wilayah Kota Tangerang bersama Bapak Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Bapak Haji Suli Rosadi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak Haji udah meluangkan waktu ini. Sama-sama. Pak Haji, ini terkait dengan pandemi sekarang, tentu banyak masyarakat yang menerima bantuan baik dari pusat, provinsi maupun dari Kota Tangerang sendiri. Sebetulnya berapa sih jumlah data terpadu kesejahteraan sosial yang ada di wilayah Kota Tangerang ini, Pak Haji? Ya, baik. Kalau kita mengacunya ke data terpadu kesejahteraan sosial ya, itu sebetulnya sih bukan dasar bantuan adanya COVID ya, tetapi itu merupakan data real warga yang memang belum sejahtera. Jumlahnya ada sekitar 65.000. 65.000. Ya. Dan jumlah inilah yang menjadi acuan kita bagaimana cara pemerintah untuk bisa memperhatikan ya sehingga dengan acuan ini kita bisa mengendalikan tidak semua warga nanti berbondong-bondong aku menjadi orang miskin gitu ya. Padahal yang bersangkutan orang yang sejahtera. Inilah yang jadi pegangan kita. Nah, DTKS ini dapatnya dari mana ya Pak Haji? Itu hasil kegiatan pendataan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat. Hanya memang kita mempercayakan kepada pekerja sosial masyarakat ya. Dan hasilnya sebanyak 65.000 itu adalah hasil kegiatan yang dikerjakan oleh komunitas itu. Dan sudah diverifikasi Pak Haji? Ya, tentu semuanya mengacu hasil verifikasi. Nah, di masa pandemi ini Pak Haji, apa saja sih yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dalam hal tadi misalkan pendistribusian dan lain sebagainya? Apa aja yang sudah dilakukan sama Dinas Sosial Pak Haji? Dinas Sosial ini ada tugas dari pusat untuk COVID ya, tugas dari pemerintah Provinsi Banten ya, pusat berupa sembako, Provinsi Banten berupa bantuan uang senilai 600.000 ya, itu sudah dilaksanakan, sudah berjalan ya. Untuk Kota Tangerang sendiri pun berupa uang ya, cash ya, berupa uang cash ya. Dan kita berjalan sambil melihat kondisi kebutuhan masyarakat yang perlu dibantu ya, karena kan belum tentu semuanya juga patut dan layak ya dibantu. Kalau yang bersangkutan memang mundur ya kita bersyukur, alhamdulillah ya, karena tidak selamanya bantuan itu terus menerus harus diterima. Masyarakat juga harus sadar lah ya. Jadi bantuan ini sebetulnya untuk membantu yang betul-betul butuh gitu ya. Tapi kalau memang sudah terpenuhi ya sudahlah ya, kita berikan kepada yang belum diberikan kesempatan untuk mendapatkan bantuan, kira-kira itu. Yang kemarin menarik tuh Pak Haji, sampai di pilok ya, di stikerin. Oh ini penerima bantuan, ini menarik juga Pak Haji. Biar yang orang kaya ngaku miskin kan jadi kelihatan kayak gitu. Ya, jadi kalau itu dasarnya memang kepada DTKS itu ya. Dan itu warga masyarakat peserta daripada program Keluarga Harapan. Kenyataannya di lapangan banyak sekali sebelum DTKS, pelaksanaan DTKS sebelumnya gitu ya. Nah ini memang banyak sekali orang-orang yang kita ragukan yang bersangkutan itu memang betul-betul miskin atau tidak gitu. Punya mobil ya kan, kita bingung, masa iya sih penerima bantuan dia punya mobil, rumahnya bagus kan. Ini kan satu hal yang sepantasnya kita berikan pengertian kepada yang bersangkutan ya. Nah yang jadi permasalahan, kebijakan untuk menggraduasi ini adanya di pemerintah pusat. Kita hanya mengusulkan, tapi mungkin di pusat banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan teknisnya gitu, sehingga kadang-kadang nama yang bersangkutan muncul lagi ya. Akhirnya ya kita upayakan untuk memberikan sanksi sosial lah, kira-kira begitu. Kalau yang bersangkutan bersedia digraduasi, ya alhamdulillah dia buat surat pernyataan menyatakan mundur graduasi mandiri sebagai peserta PKH. Tapi bagi yang kekeh gitu ya, padahal kita tahu itu punya
punya kelebihan kesejahteraan, ya terpaksa kita pilot gitu ya, pilot sebagai keluarga peserta PKH ya, penerima keluarga harapan, dengan maksud ya supaya yang bersangkutan mungkin ada rasa malu lah, sanksi sosial ya, sanksi sosial, ada rasa malu. Jadi seperti tanggapan dari luar, tidak orang miskin betul-betul kita tempel ya, walau bagaimanapun juga orang itu punya harga diri ya. Kalau dia walaupun memang miskin ditempel begitu, tentu nggak mau dia ya, akhirnya malah menggraduasi padahal dia sebetulnya membutuhkan bantuan ya. Nah, kita pilah-pilah lah. Kalau yang memang yang bersangkutan betul-betul miskin ya kita tidak tempel kan, biar gimana kan orang punya harga diri ya. Nah, tapi bagi yang sebetulnya mampu, justru ini orang nggak punya harga diri ya, akhirnya kita berikan sanksi sosial. Kalau orang lihat bantuan miskin kan lama-lama juga mudah-mudahan dia menggraduasi, karena kita tidak punya wewenang untuk memaksa yang bersangkutan tidak diberikan ya, kira-kira itu. Terus ini Pak Haji, terkait dengan porsi ini dari pemerintah pusat sudah berapa banyak sih yang sudah dibagikan Pak Haji? Apa ada jatahnya? Terus provinsi, terus kota bantuannya bentuknya seperti apa sih Pak Haji kayak gitu? Kalau PKH itu kan dari pusat ya. Kalau PKH dari pusat ya, bantuannya sih kan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya, dasarnya kehamilan, dasarnya anak ya. Jadi kita mengacunya kepada kondisi berdasarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat PKH. Termasuk yang pandemi juga Pak Haji ya? Pandemi ya berbeda. Oh beda, yang pandemi maksudnya ya. Kalau yang pandemi itu kita total provinsi itu 86.000 ya. 86.000 ya. Total keseluruhan dengan pusat itu 186, berarti yang pusat itu 100 ribuan. Jadi kita total 186.000 kurang lebih. Nah, inilah bantuan pusat, tetapi bantuan kota kita sudah meluncurkan sebanyak 2.800. Bentuknya apa tuh Pak Haji? Kenapa? Yang kota bentuknya? Kota bentuknya berupa uang. Berupa uang juga. Sama dengan provinsi. Pusat berupa sembako. Ya, kira-kira itu. Siap. Nah, ke depan ini apa aja Pak Haji? Ini kan pandemi masih panjang ini. Rencana apa sudah dipetakan sama dinas sosial untuk tadi persoalan-persoalan sosial, deteksi tadi dini, nanti tambah lagi penyandang masalah kesehatan sosial yang baru ya gitu. Ini apa ke depan nanti rencananya Pak Haji? Yang pasti begini Pak ya, dinas sosial ini pada dasarnya tidak memaksakan orang ya untuk bagaimana memiliki kesadaran ya. Tapi permasalahannya dengan kasat mata kita tahu yang bersangkutan sebetulnya layak atau tidak untuk dibantu ya. Kalau kita bicara COVID kan ukurannya bukan miskin tapi keadaan ya. Yang bersangkutan misalkan ojol, misalkan taksi online gitu kan ya, buruh yang dipecat, buruh yang diberhentikan. Dalam keadaan normal kan yang bersangkutan punya penghasilan dan tidak sebut miskin, tetapi kondisi COVID akhirnya yang bersangkutan kehilangan penghasilan ya. Cuman belakangan kan kita bisa lihat sekarang masyarakat sudah mulai kondisi yang normal ya, normal tapi tetap menggunakan protokoler, masker dipakai, hand sanitizer selalu dibawa. Nah, tapi ini mendekati normal kehidupan sehari-hari. Akhirnya kan mungkin pendapatan taksi online mulai lagi ya, ojol mulai lagi, buruh juga sudah mulai masuk lagi, ada yang diterima. Ya maksudnya kalau soal seperti ini ya alangkah baiknya punya kesadaran, tidak menggantungkan ya kepada bantuan pemerintah ya. Jadi saya harap masyarakat juga harus memiliki kesadaran juga, jangan terus-menerus menggantungkan harapan kepada pemerintah. Ayo kita optimis menghadapi new normal yang kita hadapi sekarang, tapi dengan mengacu kepada protokoler tentunya. Nah ini menarik Pak Haji, ada program Kampung Sejahtera Mandiri apa sih Pak Haji? Oh iya. Kalau dikatakan Kampung Sejahtera Mandiri, kampung sejahtera tapi mandiri ya. Mandiri di sini
banyak sekali kampung yang di Kota Tangerang ini sekitar 600-an ya, tematik, kampung tematik ya. Jadi terbagi 3, ada kampung tematik yang sudah jadi ya, ada yang belum jadi, ada yang mau jadi gitu ya. Nah, tapi mereka dapat dikatakan tematik karena ada semangat di sana ya. Di total semuanya kurang lebih ada 600-an. Nah, bagi yang sudah jadi kampung tematik ya, ini masyarakat yang memang punya keistimewaan tersendiri. Kenapa? Masyarakat kampung tematik itu pasti masyarakat yang sudah mudah diajak bekerja bakti, diajak bermusyawarah, ya diajak mengambil langkah untuk peduli terhadap lingkungan. Jadi mereka sudah betul-betul memiliki kesadaran yang berbeda, kesadarannya sudah tinggi. Berbeda dengan masyarakat yang belum menjadi kampung tematik. Nah, yang jadi permasalahan, kita khawatir kejenuhan menjadi permasalahan. Akhirnya pekerjaan yang sudah diperjuangkan oleh Pak Wali Kota sebagai program menuju menciptakan kampung tematik, ya karena faktor kejenuhan akhirnya kembali ke asal, sama-sama apatis lagi, tidak peduli lagi. Nah, ini kan persoalan yang harus disikapi untuk kami selaku pemerintah untuk melakukan pendampingan. Nah, akhirnya kampung tematik yang sudah jadi ini, alangkah baiknya kita berikan apresiasi yang lebih. Apresiasi itu bentuknya perhatian yang lebih, dengan cara kita berkolaborasi dengan seluruh dinas ya, bagaimana memperhatikan kampung yang memang sudah punya kualitas kehidupan berbeda ya. Berkolaborasi itu seperti misalkan gini ya, di kampung tersebut banyak masyarakat pelaku UKM ya, otomatis itu kan bukan tugas dinas sosial, bukan tugas dinas kesehatan, pasti tugasnya dinas Indakop ya dan UKM. Nah, nanti Indakop UKM ini punya kewajiban untuk melakukan pendampingan bagaimana caranya masyarakat pelaku UKM ini dari 0 sampai berhasil dilakukan pemberian bimbingan ya, sehingga yang bersangkutan ya akhirnya tadinya jualannya biasa-biasa saja kemudian menjadi luar biasa, bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu harapan kita. Nah, kemudian bagaimana peran dinas pariwisata ya, kalau sudah seperti itu kan pasti akan menjadi kunjungan-kunjungan dari berbagai daerah. Tentu dinas pariwisata harus punya peran bagaimana menciptakan manajemen ya, ketika kampung tersebut menerima tamu ya, manajemennya seperti apakah perlu ada guide, apakah perlu ada sesuatu yang disediakan, souvenir kah atau apakah gitu kan. Hal-hal inilah yang akan kita dorong bagaimana kolaborasi ini bisa menghasilkan satu kampung yang sejahtera tetapi mandiri. Ya, mandiri di sini kita memang betul-betul belum tentu menyediakan anggaran bagi kampung itu ya. Misalkan pelatihan bercocok tanam ya, kita bercocok tanam kan tidak mesti di kampung itu. Kalau di dinas ketahanan pangan ya, ada lahan untuk bercocok tanam ya, orang-orang yang memang punya keahlian bercocok tanam ya kita kirim ke tempat pelatihannya dinas ketahanan pangan, kita latih bercocok tanam sehingga di kampungnya bisa betul-betul melaksanakan penanaman secara benar sesuai ilmu gitu ya. Jadi dinas-dinas tersebut itu inilah yang kita dorong bagaimana keroyokan lah perhatikan satu kampung ini sebagai bentuk hadiah apresiasi pemerintah terhadap kampung yang memang bersungguh-sungguh ingin membangun kampungnya. Saya rasa ini akan berhasil. Jadi kampung mandiri itu sebetulnya kampung yang sudah mandiri, tinggal bagaimana mendorong agar tingkat kesejahteraannya naik. Iya. Jadi kampung model begini, kalau dikasih anggaran dia tahu, dia paham harus dibagaimanakan anggarannya. Karena bermusyawarah bukan sesuatu yang baru bagi dia, dan pasti tepat. Beda dengan kampung yang belum bisa apa-apa, ya apatisme masih tinggi, tingkat
kepedulian sosialnya masih kurang gitu ya. Dikasih duit Dikasih uang malah jadi gak kurang ya. Jadi bukan jadi apa-apa, jadi gak kurang, jadi ya seadanya lah, ya sepotong-sepotong. Bukan menghasilkan sesuatu yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat banyak di kampung itu. Kira-kira itu. Baik. Ya. Terakhir ini Pak Haji, terkait ini udah mulai kita musim penghujan. Nah, terus juga apa aja yang akan disiapkan sama dinas sosial untuk mengisi banjir nanti terhadap para pengungsi dan lain sebagainya. Ya, dinas sosial memiliki fungsi tugas menangani pengungsi ya dan logistik ya. Nah, kita sudah menyiapkan ya anggaran untuk menangani logistik ya, seperti biasa kan dapur umum ya kan. Kemudian perlengkapan baik untuk bayi, untuk perempuan, untuk orang tua ya sehingga terfasilitasi lah saat terjadi bencana genangan ya. Kita karena kalau banjir itu kan tidak berhari-hari, kalau genangan kan hanya seketika, jangan diterima. Disitulah kita memiliki peran untuk melakukan fungsi menyediakan kebutuhan para pengungsi ya, kira-kira itu. Insyaallah disiapkan posko-posko ya. Posko-posko nanti kan dengan sendirinya di tiap titik banjir itu ada ya posko-posko. Nanti di titik banjir itulah kita akan kirim, ada dapur umum pakai itu, ada tempat titik penyaluran logistiknya. Hasil nasi bungkus misalnya kita dibuat di dapur umum, nanti ke titik lokasi di mana titik yang memang di situ harus kita berikan segera logistik makanan. Jadi warga mengambil ke titik itu gitu ya. Jadi inilah yang kita upayakan dan kita juga dibantu oleh organisasi binaan ya, Tagana ya, atau Karang Taruna atau Pramuka, TNI, Polri itu sudah pasti membantu kita. Nah, nanti yang Pramuka itu ada yang baru beli Saka Bina Sosial. Jadi gini, Pak Wali sebelumnya pernah memerintahkan supaya dinas-dinas ini membentuk Saka, Satuan Karya ya. Jadi satuan karya ini berupa organisasi pramuka yang dibekali dengan ilmu keseharian dinas tersebut ya. Nah, dinas sosial memiliki pemikiran rasanya memang perlu dibentuk supaya bagaimana pramuka tahu cara menangani PMKS ya, menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial, bagaimana cara membujuk mungkin para pengamen, bagaimana cara menangani para lansia yang harus dibantu, bagaimana cara mengevakuasi ODGJ gitu ya, bagaimana cara bercocok tanam yang harapannya nanti mereka bisa menularkan di lingkungan masing-masing dan bisa mendorong masyarakat. Jadi sebetulnya ini latihan kepemimpinan. Maka kita bentuklah Saka Bina Sosial ya, dari anggota-anggota pramuka yang bersedia untuk menjadi anggota Saka Bina Sosial. Baik, terima kasih banyak Pak Haji ini bincang-bincang ini. Mungkin ada harapan atau himbauan kepada masyarakat ini Pak Haji terkait sudah mulai musim penghujan juga, terus dengan terkait dengan persoalan-persoalan tadi bantuan sosial dan lain segala macam. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih. Harapan kami dari dinas sosial kepada masyarakat di musim penghujan ini waspadai ya, barangkali kondisi lingkungan yang terbiasa tergenang ya, terutama surat-surat penting, kemudian kebutuhan apa saja yang diperlukan itu nanti harus terkoordinasi sehingga dinas sosial bisa melakukan langkah yang tepat ya. Jangan lupa yang namanya lapor ke RT, ke RW harus selalu disampaikan ya, supaya data yang dibutuhkan betul-betul sesuai dengan keinginan para penerima bantuan pengungsi ya. Ini harapan kita. Yang jelas dengan kondisi bencana yang kita hadapi, kondisi hujan yang saat ini terjadi ya, masyarakat yang memang sudah terbiasa itu kiranya dapat melakukan langkah-langkah yang mungkin tidak perlu lagi diinformasikan, diberitahukan, karena sudah pada cerdas lah harus bagaimana ya melangkah. Udah biasa. Ya, yang penting kita butuh sekali ya data. Kita kadang-kadang kalau banjir itu butuh data rumah, berapa banyak rumah, berapa jiwa, anak
anak-anak, perempuan, orang tua. Nah, hal-hal begitu kita butuhkan karena ini berkenaan dengan produk bantuan yang akan kita berikan. Ya, kira-kira itu. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Haji, dan terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah menonton di program Obesitas Kang Aye. Sampai jumpa di program Obesitas episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.